Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Muhammad Rifadi Rizky dari TRKP 21. Di sini saya akan membuat video mengenai tutorial penggunaan modul perhitungan sederhana yang dapat menghitung jumlah kargo loss atau ataupun overload kargo pada muatan ethylene propane pada tangki 02. Oke, baik. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai secara umum apa itu liquid cargo loss itu sendiri beserta fungsi dari perhitungan Excel yang saya buat. Di sini pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai apa itu liquid cargo loss. Definisi liquid cargo loss sendiri itu yaitu kehilangan atau kerusakan kargo cair selama proses transportasi, bongkar muat, atau penyimpanan di kapal tanker. Untuk jenis kerugiannya sendiri itu bisa meliputi kebocoran, penguapan, kontaminasi, dan kehilangan volume akibat perubahan suhu atau tekanan. Untuk dampak finansialnya sendiri, kerugian kargo loss ini dapat mencapai jutaan rupiah per insiden ataupun jutaan dolar dan mempengaruhi profitabilitas dan reputasi perusahaan dalam industri pelayaran. Selanjutnya, kita akan menganalisis terlebih dahulu apa penyebab utama cargo loss itu sendiri. Nah, di sini saya merangkum menjadi 4 penyebab. Yang pertama yaitu kebocoran sistem. Untuk kebocoran sistem ini itu tuh terjadi karena kerusakan pada pipa, katup, atau tangki yang menyebabkan kehilangan kargo cair selama transportasi atau transfer. Yang kedua ada perubahan suhu. Perubahan suhu ini mempengaruhi ekspansi dan kontraksi termal yang mempengaruhi volume kargo, terutama pada produk petroleum dan minyak. Yang ketiga, terjadinya kontaminasi. Kontaminasi ini terjadi karena adanya pencampuran dengan air laut atau residu kargo sebelumnya, atau zat asing yang menurunkan kualitas produk tersebut. Dan yang terakhir ada penguapan. Penguapan atau boil off gas itu tuh merupakan kehilangan volume akibat evaporasi natural, terutama pada kargo volatil seperti gasolin dan chemical ringan. Untuk manfaat implementasi panduan penggunaan perhitungan Excel yang saya buat, yaitu mencakup berikut 30% pengurangan kerugian, yaitu rata-rata penurunan kargo loss melalui perhitungan risiko yang lebih akurat, sebanyak 25% menghemat efisiensi biaya, penghematan premi asuransi dengan profil risiko yang lebih tepat. Terus yang ketiga, sebesar 40% respon cepat. Meningkatkan kecepatan penanganan insiden dengan protokol yang jelas. Dengan panduan perhitungan yang tepat, perusahaan dapat mengelola liquid cargo loss secara proaktif dan meningkatkan profitabilitas operasional. Sebelumnya, tabel ini itu adalah contoh perhitungan muatan ethylene propane di darat. eh, Fungsinya itu ada untuk menghitung jumlah muatan yang diterima dari kapal dan ditampung di tangki darat atau short tank atau bulk tank itu sendiri. Jadi sebenarnya fungsinya itu adalah balik lagi untuk menghitung muatan ethylene propane itu sendiri secara lengkap, baik dalam bentuk cair maupun uap, uap atau vapor ya. Jadi bukan cuma volume mentah yang kita dilihat di tangki, tapi kita koreksi dulu faktor suhu dan kondisi aktualnya. Oke, oke, kita mulai saja ya. Hmm, Teman-teman, tabel ini adalah contoh perhitungan muatan ethylene propane di kapal. Di sini itu kita menghitung bukan hanya dari volume yang terlihat saja, tetapi juga melakukan koreksi supaya hasil akhirnya lebih akurat.
Mulainya kita dari AV atau brand volume. Brand volume ini didapat pertama kita inisial dulu. Terus dari nilai inisial kita akan menilai di kondisi lapangan kita akan apa? Mengukur menggunakan ATG atau sounding tape atau lead tape, pokoknya alat pengukur muatan itu yang kita dapat itu di lapangan itu kita masih hasil mentah, makanya ini masih disebut brand volume. Selanjutnya ada shrinkage factor liquid. Shrinkage factor liquid itu bisa dibilang apa ya, faktor pemuaian ya. Untuk rumusnya seperti ini. Ada 1 ditambah 0,038 0,0000348 sendiri itu apa ya, massa jenis plat, massa jenis bahan bahan shorting yang digunakan. Di ini angka ini apa nih, nilai ini sudah dijelaskan di spesifikasi muatan di shorting berikut. Jadi eh, sekali lagi sebelumnya saya tegaskan, perhitungan ini pada se- hanya dapat digunakan pada satu tangki dan satu muatan, yaitu tangki 02 dan muatan etilen propen itu sendiri. Selanjutnya kita proses volume. Proses volume ini kita dapat dari ini, dari apparent volume dikali shrinkage factor liquid atau faktor pemakaian liquid. Maka kita akan dapat hasilnya sekian. Sedikit berbeda emang dari apparent volume. Selanjutnya setelah kita dapat nilai pasti atau dapat proses volume, maka kita ubah dari liter ke metric ton dengan rumus massa. Ini kita menghitung massa liquidnya. 561,1 merupakan rumus yang digunakan. Sudah ada di buku standar perusahaan dan standar muatan pada ethylene propane itu sendiri. Terus dikali dengan obses volume, maka kita akan mendapat sekian, yang merupakan ini apa namanya, nilai dari massa liquid itu sendiri. Nah, setelah kita mendapatkan nilai liquid, apa kita harus mengingat bahwa ethylene propane merupakan muatan LPGC, yaitu berarti terdiri dari 30% uap ya. Maka kita juga harus menghitung uapnya atau vapornya itu sendiri. Sama seperti tadi, kita akan menghitung nilai volume vapor dengan rumus jumlah apa namanya, tangki volume bersih dikurang dengan HV liquid, maka kita akan mendapatkan nilai sekian 9269,692. Jadi 16.493.695 ini yaitu volume bersih short tank tangki kosong gue SAU ini. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai volume vapor, maka kita akan mencari tingkat faktor vapor. Tingkat faktor vapor yang ada pada ini sama rumusnya seperti tadi, cuma di sini kita mengikuti rules perusahaan yaitu minus 101, sedangkan kalau itu di minus 103 ya. Setelah mendapatkan nilai apa sedikit faktor vapor atau faktor pemuaian dari vapor ini, maka kita akan menghitung observed volume vapor. Observed volume vapor itu begini. Cara menghitungnya yaitu volume vapor dikali sama setiap faktor sama seperti yang liquid tadi ya. Oke, maka kita dapat nominalnya segini. GF, gas faktor ya. Nah, ini gas faktor dari ethylene ini sama sudah menjadi rules.
ada di buku standar perusahaan, di surveyor, di buku panduan surveyor juga ada, di terminal juga ada, di bukunya tuh ada nominal sini, jadi validasinya terjamin. Terus selanjutnya kita mencari nilai massa vapor. Untuk massa vapor sendiri itu sekian. Itu tuh rumusnya sama, sama seperti massa liquid, yaitu observed volume dikali gas faktor. Maka kita akan mendapatkan nilai massa vapornya. Terus setelah itu kita akan mencari massa total. Untuk mencari massa total kita itu caranya itu tinggal dijumlahkan saja ya, antara massa total liquid dan massa total vapor dijumlahkan, maka dapatlah segini. Ini masih inisial, not ya, ini masih inisial. Terus selanjutnya kita akan menghitung nilai final sounding atau sounding final, sama untuk mendapatkan nilai final sounding apparent volume kita harus melakukan olah TKP, mengambil data di TKP. Pengambilan data di TKP kita akan memperoleh angka 13,46 liter ya. Ini masih satuan liter, satuannya masih liter. Sama ini juga oleh TKP, ini juga oleh TKP. Terus setelah ini kita menghitung nilai shrinkage faktor liquid, sama soalnya sudah ada sesuai standarnya di suhu muatan maksimal di -106, terus di titik didihnya itu di -103. Ini angka-angka segini tidak boleh ngambil sembarangan, ini semua ada di buku perusahaan, di buku terminal itu sendiri. Ini buku itu juga semuanya mengambil patokan dari apa dari OCMF sama Isgot. Bentar, kita balikin dulu guys. Oke, sama kan, sama. Selanjutnya kita mengukur observed volume liquid di final sounding ya. Yang pertama, sama caranya yaitu tinggal dikali aja antara apparent volume dan faktor faktor penguapaan liquidnya itu sendiri. Dapatkan segini nih. Terus ini sama sama seperti tadi inisial, tinggal dikali aja. Ini juga ada di buku. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Terus tinggal dikali saja sama proses volume liquid. Terus selanjutnya ini massa liquid, untuk menghitung massa liquid dari mengubah satuan dari liter ke metric ton. Betul sekali. Selanjutnya kita akan menghitung volume vapor. Volume vapornya yaitu sekian. Sama seperti yang di atas tadi, sama seperti inisial. Untuk ininya kita menghitung nih untuk mengurangi berat bersih, berat berat maksimal yang dapat diisi oleh short tank tersebut. Short tank ini sekian 16.493 liter kira-kira. Enggak kira-kira sih, udah fix emang 16.493,695 liter dikurang B12 itu adalah nilai press volume yang kita dapat tadi. Terus ambil data, dapatlah hasilnya sekian. Dapatlah hasilnya sekian, 3.027. Jadi intinya itu semakin tinggi liquid maka semakin dikit volume vapornya. Selanjutnya kita menghitung shrinkage faktor vapor, sama sama. Selanjutnya ada observed volume vapor, sama. Untuk mendapatinya sama seperti kondisi inisial, tinggal dikali saja antara volume vapor dan shrinkage faktor vapor. Terus sama gas faktor, ini sudah menjadi sesuai standar, ada rules. Ini semua ada juga di buku. Terus ada massa vapor yaitu observed volume vapor dikali massa vapor. Sama ini untuk mengubah dari liter ke metric ton ya. Maka sekian massa total yang kita dapat. Terus
kan ini masa total setelah dilakukan sounding. Jadi di BL itu tuh kita harusnya 3.542,1. Nah, untuk mendapatkan discharge total yang valid sesuai dengan discharge yang tercantum di bill of lading, yaitu rumusnya itu simple, cuma discharge final dikurang discharge inisial. Discharge final dikurang discharge inisial. Maka didapat hasilnya 3.421 dan persentasenya 0%. Karena 0%. Maka ini tepat ya. Tidak ada selisih, tidak kurang dan tidak lebih. Ini berarti perhitungan yang saya masukkan ini benar. Karena persentasenya 0% sesuai dengan bill of loading. Oke. Oke, baik. Setelah kita melakukan perhitungan, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulannya ya, mengapa video panduan ini diperlukan. Video panduan ini diperlukan yaitu sebagai kompleksitas perhitungan kargo loss, etilen, dan propen yang memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Terus terdapat standarisasi proses yang dimana memastikan konsistensi metode perhitungan di seluruh bidang operasi. Selanjutnya ada dari segi efisiensi operasional, yaitu untuk mengurangi waktu pelatihan dan meningkatkan akurasi perhitungan. Terus yang kedua yaitu peningkatan pemahaman dan keterampilan. Untuk target penggunanya sendiri yaitu insinyur proses, operator tangki, dan tim teknis SAU atau pihak terminal. Untuk manfaat utamanya yaitu sebagai pengetahuan dan keterampilan yang baik dan sangat mempengaruhi kapasitas nyata dari sistem liquefaksi di kapal pengangkut etilen. Terus yang ketiga terjadinya optimalisasi mode operasi. Optimalisasi mode operasi ini mencakup tiga aspek. Yang pertama, mode pendinginan maksimum, yaitu operasi dengan efisiensi pendinginan tertinggi. Yang kedua, ada mode konservasi energi, yaitu operasi optimal dengan penghematan energi. Yang ketiga, ada titik pembagian optimal atau penentuan parameter operasi yang tepat. Yang keempat adalah keamanan dan keandalan sistem. Dengan menggunakan perhitungan yang akurat, itu tuh dapat memastikan semua kalkulasi dilakukan dengan metode yang benar dan konsisten. Yang kedua itu dengan penggunaan katrol difusi uap, simulasi dan analisis yang tepat untuk mengendalikan proses difusi uap etilen itu sendiri. Yang ketiga sebagai bentuk dari pencegahan resiko untuk mencegah penyebaran yang tidak diinginkan dan meningkatkan kinerja tangki. Yang keempat adalah dari segi pengurangan biaya operasional. Setelah kita menganalisis, maka untuk biaya modelnya itu turun lumayan drastis sebesar 30%, di mana analisis termodinamika yang tepat mengurangi total biaya modal. Dari segi efisiensi meningkat sebesar 25%, di mana optimasi proses meningkatkan efisiensi operasional dan biaya produksi turun sebesar 20%, di mana perhitungan akurat mengurangi biaya produk tanpa depresiasi atau selisih. Baik, kesimpulan dari poin faktor yang bernilai positif dan menguntungkan, maka dapat disimpulkan kembali video panduan perhitungan cargo loss akan meningkatkan kompetensi teknis, mengoptimalkan operasi, dan mengurangi biaya sambil memastikan keamanan sistem tangki
tangki T02 SAU. Sebagai bentuk ini sebagai bentuk nilai positif, meningkatkan nilai positif, maka terdapat tiga faktor penunjang yang dapat ditingkatkan, yaitu peningkatan keterampilan operator dan insinyur, optimalisasi mode operasi dan yang efisien, dan pengurangan biaya operasional yang signifikan. Baik, sebagai ini adalah referensi atau daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan dalam proses pembuatan program Excel, program perhitungan Excel sederhana. Hmm, Dapat 9 referensi jurnal internasional yang saya gunakan, dapat dilihat sebagai berikut. Rata-rata jurnal yang saya gunakan adalah jurnal internasional dan ada sangkut pautnya tentang di dunia LNG dan LPG. Oke, mungkin cukup sekian video penggunaan perhitungan sederhana yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Hmm, Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang jelas. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.